Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Sebelum kita masuk pembelajaran kita malam ini, kita akan berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang kau beri, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu buat kami. Hingga kami terus boleh menikmati hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hingga kami boleh terus menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur untuk semangat lagi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau selalu mampukan kami, Engkau berikan kami hikmat, Tuhan, untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami belajar Tuhan, Tuhan ampuni segala salah dosa kami, Tuhan Yesus, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar kami, Tuhan Yesus, kami sungguh percaya pengampunan daripadamu Tuhan, dengan karya salib Engkau terus nyatakan buat kami, hingga kami boleh terus meresponi Tuhan, jaminan pengampunan yang Engkau berikan buat kami. Terus ajarkan kami terus terfokus, oh Tuhan Yesus, kepada otoritas-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami memulai pembelajaran kami, Tuhan Yesus tolong teman-teman kami baik yang bergabung, baik yang akan melihat dalam rekaman YouTube kami. Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus. Biar kami lebih hari, lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, baca kebenaran firman-Mu itu Tuhan, tidak mendatangkan kesia-siaan bagi hidup kami. Tapi biar boleh menjadi Tuhan Yesus berkat buat kehidupan kami. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat urapan daripadamu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu paparkan Tuhan Yesus, biar itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk pembelajaran kita dalam 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu. Yang mungkin berfaedah bagimu, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Begitu senang hati ini, bersuka jiwa ini, saat kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya itu kesukaan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena banyak kali pikiran kita nggak mengerti bagian-bagian firman Tuhan. Mengapa demikian?
Karena banyak kali daging kita menolak kebenaran firman Tuhan. Daging kita pun merasa, nggak mungkin aku melakukan bagian-bagian firman ini. Namun mengapa saat belajar firman muncul bangkit sukacita, kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Meski daging kita banyak nggak mengerti, daging kita seringkali menolak, daging kita seringkali merasa nggak mampu, tapi tetap ada kesukaan tersendiri saat kita bisa belajar bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita bedah buku 2 Korintus. Kita masih melihat tentang Titus yang membawa kabar gembira dari kota Korintus. Paulus di Makedonia, diakini di kota Filipi. Titus datang membawa kabar baik dan juga kabar kurang baik. Kita sudah belajar Selasa lalu. Kabar baiknya, mereka menerima kembali otoritas Paulus dengan taat mendisiplinkan orang yang memang patut didisiplinkan. Kabar kurang baiknya adalah pengumpulan dana untuk orang-orang Kristen di Yerusalem itu mengalami hambatan sehingga tidak mengalami progres yang berarti. Itu kabar kurang baiknya. Kabar kurang baik inilah yang kita dapat yakini melahirkan pasal 8 dan pasal 9 dari surat 2 Korintus. Kita masih di pasal 8. Kita masuk ke poin B2, di mana Paulus memberikan antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin disalahpahami. Ada 3 di sini, saya lupa mencatatnya. Ada 3 kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi. Karena itu Paulus perlu mengantisipasi. Pertama, Paulus ingin jemaat Korintus mengerti dorongannya, nasihatnya untuk jemaat ini memberi berkorban harta itu bukanlah sebuah perintah. Itu yang pertama. Kemudian, kedua, jemaat Korintus dinasehati oleh Paulus untuk memberi sesuai kemampuan. Bukan melampaui kemampuan. Meskipun kita sudah lihat minggu lalu, Paulus memberi contoh tentang bagaimana jemaat Makedonia memberi melampaui kemampuan. Tetapi Paulus ingin mengantisipasi kesalahpahaman dengan ayat-ayat yang kita lihat tadi. Paulus ingin menegaskan bahwa ia nggak pernah bermaksud untuk memaksa, memerintahkan jemaat Korintus untuk memberi melampaui kemampuan. Itu yang kedua. Ketiga, kemungkinan salah paham selanjutnya adalah pikiran bahwa saat jemaat Korintus memberi, maka jemaat di Yerusalem menjadi kaya, sedangkan jemaat Korintus menjadi miskin. Itu pun diantisipasi oleh Paulus dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca.
Karena itulah diberi judul antisipasi terhadap kesalahpahaman. Ada 3. Pertama, nasihat bukan perintah. Kedua, sesuai kemampuan bukan melampaui kemampuan. Ketiga, supaya ada keseimbangan, bukan untuk membuat atau memiskinkan jemaat Korintus supaya jemaat Yudea kaya, bukan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita masuk ke ayat 8. Setelah menasehati jemaat Korintus untuk bermurah hati dalam memberi, Paulus segera memberikan disclaimer terhadap kemungkinan mereka menganggap nasihat Paulus itu merupakan perintah, merupakan sesuatu yang diwajibkan. Itu kesalahpahaman yang Paulus nggak mau terjadi. Paulus nggak mau sampai jemaat Korintus menyimpulkan bahwa nasihat dorongan Paulus untuk memberi itu merupakan sebuah kewajiban. Paulus nggak mau jemaat Korintus sampai kepada kesimpulan semacam itu. Paulus jelaskan di sini bahwa dorongan untuk memberi itu merupakan sarana untuk jemaat Korintus membuktikan kesejatian cinta mereka, kasih mereka kepada sesama. Sekali lagi, dorongan untuk memberi merupakan sarana. Paulus sedang menolong. Paulus sedang menyediakan sarana untuk jemaat Korintus bisa membuktikan kesejatian kasih mereka. Dengan kata, kita lihat ayat 8, bukan sebagai perintah, kita dapat mengerti bahwa dalam pelayanan kerasulannya, Paulus tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga ada yang merupakan perintah kerasulan dari Kristus dan wajib ditaati oleh jemaat. Ada yang seperti itu, perintah, dan ada yang enggak. Kita lihat contoh di bahasan perkawinan. 1 Korintus 7 ayat 6 sampai 7. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, membujang, hidup selibat. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kelonggaran, bukan perintah. Namun di sisi lain ada yang Paulus nyatakan sebagai perintah. Ayat 10 dari pasal yang sama. Kepada orang-orang yang telah kawin, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Meski suaminya ini belum kenal Tuhan, tetapi selama suaminya ini mau hidup bersama dengan istrinya, maka diperintahkan oleh Tuhan. Merupakan sebuah kewajiban untuk si istri tetap dalam ikatan pernikahan dengan suami yang belum mengenal akan Tuhan. Kita tentu sudah belajar hal ini di bedah buku 1 Korintus. Jadi kita lihat, perintah itu kewajiban. Nasihat, dorongan untuk memberi itu jangan sampai disimpulkan sebagai sebuah kewajiban.
Ini yang Paulus mau jemaat Korintus pahami. Berkorban harta benda, uang, bagi pekerjaan Tuhan perlu dilakukan dengan spontan, dengan rela, bahkan senang hati. Tentu mengingatkan kita tentang sebuah pola yang berkembang di gereja-gereja modern yang sesungguhnya merupakan pola PL, ancaman-ancaman untuk memberi persepuluhan, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, tetapi disertai dengan ancaman-ancaman. Tentu itu bertentangan dengan semangat yang Paulus perkenalkan di bagian ini. Semangat perjanjian baru. Berkorban harta benda bagi pekerjaan Tuhan di era PB itu ditandai oleh kerelaan, kesenangan hati, spontanitas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ayat 9. Paulus selanjutnya memberi alasan teologis sebagai dasar. Alasan teologis sebagai dasar untuk menjelaskan nasihat memberi itu bukan perintah, tetapi benar-benar nasihat untuk membangkitkan kerelaan, membangkitkan kesenangan, membangkitkan spontanitas. Untuk itulah Paulus menunjuk kasih karunia Kristus yang sudah jemaat Korintus nikmati. Paulus tunjuk itu sebagai cinta yang sejati, cinta yang ditandai oleh kerelaan, kesenangan dalam menunjukkan cinta. Dan itu berarti setelah Paulus pick up, memilih keteladanan jemaat Makedonia, maka Paulus gunakan teladan ini untuk menunjuk kepada kesempurnaan cinta Yesus. Ia yang kaya menjadi miskin. Yesus yang dalam kekekalan, kaya, rela, senang hati, atas inisiatifnya, memiskinkan dirinya, menjadikan dirinya miskin. Supaya manusia yang percaya kepadanya menjadi kaya. Menjadi miskin itu tentu menunjuk pada momen inkarnasi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus di dalam kemurahan, kerelaan hatinya, ia menjadi miskin sekalipun ia kaya. Dengan rela hati, Yesus Kristus lahir di kandang. Kemudian di sepanjang pelayanannya, Kristus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan terakhir di kematiannya. Yesus bukan hanya miskin dalam hal material, tetapi Yesus pun dimiskinkan perihal kebenaran dan perkenanan Allah. Yesus dibuat menjadi dosa. Miskin kebenaran, miskin melarat perkenanan Allah. Nggak ada perkenanan Allah di hidupnya, nggak ada kebenaran ilahi di hidupnya. Ia dibuat menjadi dosa di saat ia mati. Itu semua Yesus lakukan dengan rela hati supaya orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. Pertanyaan selanjutnya adalah,
kaya dalam hal apa? Kita hubungkan dengan ayat yang sudah pernah kita bahas. 2 Korintus 5:21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Ini kan mirip ya, sejajar nih. Miskin dibuat miskin, kaya dibuat miskin, tidak mengenal dosa menjadi dosa. Karena itu buku ini mengatakan kita menjadi kaya dalam kebenaran oleh kemiskinan Yesus dalam kebenaran dan perkenanan ilahi. Ia dibuat menjadi dosa. Kebenaran Allah yang penuh di hidupnya diambil. Perkenanan Allah yang full di hidupnya dihilangkan untuk sementara karena ia menanggung dosa seisi dunia. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sudah seharusnya kita makin cinta pada Yesus. Haleluya, haleluya. Setelah memberi maaf, masih lanjut di ayat 9. Bukan hanya kebenaran dan perkenanan Allah yang membuat kita kaya, tetapi juga Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah down payment dari kepenuhan harta surgawi yang akan kita terima nanti. Down payment. For Scott. Di pasal 5 ayat 5 dari 2 Korintus, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita sebagai Scott, sebagai down payment, DP kendaraan yang paling mewah, entah berapa duit, kita bilang aja kendaraan paling mewah itu 5 miliar, berarti DP-nya kalau misalnya 10% aja, udah 500 juta itu down payment. Kekayaan surga tentu tidak terduga. Harta surgawi yang akan nanti kita miliki secara penuh itu, sekarang kita udah punya down payment yang di hidup kita. Ini kita nikmati, kita miliki karena Yesus sudah memberi diri, dimiskinkan, dijadikan dosa. Pemahaman tentang hal ini, Paulus gunakan sebagai dasar untuk senang hati, rela hati dalam memberi. Pertama tadi, kaya akan pembenaran dan perkenanan ilahi. Kedua, kaya akan perskot apa yang akan kita nikmati di surga. Ketiga, sesuai dengan konteks adalah di ayat 7. Kita pun sudah lihat kemarin, kita akan lihat lagi. Paulus daftarkan karunia-karunia Roh Kudus yang dinikmati oleh jemaat Korintus. Itu pun bukan karena baiknya mereka, bukan karena salehnya mereka. Mereka kaya dalam iman, kaya dalam perkataan hikmat, kaya dalam perkataan pengetahuan, kaya dalam earnestness, suatu kesungguhan, rasa rajin, giat untuk membantu pekerjaan Tuhan.
kemudian kasih, kaya dalam kasih terhadap rasul. Itu kekayaan yang bukan hasil jeripayah jemaat Korintus. Itu pemberian ilahi, oleh karena Yesus sudah memberi dirinya dimiskinkan, dijadikan dosa. Itu konteks terdekat. Jemaat Korintus kaya dalam hal-hal yang sudah disebutkan tadi karena Yesus sudah menjadi miskin. Pemahaman itu, pengalaman itu, kalau bisa jemaat Korintus mengerti dengan benar, maka Paulus yakin memberi itu sebuah kesenangan, sebuah kerelaan, bahkan sebuah spontanitas. Puji Tuhan. Sedikit buku ini catat tentang ayat 9. Semangat jemaat Korintus dalam hal berbagi sedang dalam kondisi nggak baik. Mungkin buku ini katakan karena pengaruh para pelayan mirror, para rasul tiada tara, yaitu mereka yang melayani tetapi dengan menonjolkan diri sendiri. Dengan mulut mereka akui bahwa mereka sedang melayani, tetapi hati mereka minta perhatian, haus pujian. Self-centerednya tuh luar biasa para rasul tiada tara, para pelayan mirror. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi jemaat Korintus. Sehingga semangat memberi diri, semangat berbagi hidup itu menghadapi tantangan. Paulus datang dengan nasihatnya, tentu oleh ilham Roh Kudus diaktifkan oleh Roh Kudus dalam hidup jemaat Korintus. Paulus percaya mereka akan kembali kepada semangat untuk berbagi hidup, semangat untuk memberi diri dalam melayani sesama. Puji Tuhan. Masuk ayat 10. Paulus melanjutkan nasihat praktisnya. Ia menunjuk pada niat jemaat kota Korintus. Kita di terjemahan LAI, terjemahan yang kita pegang, terjemahan baru nggak nampak jelas. Tetapi dalam bahasa Inggris lebih jelas. Paulus lebih menunjuk niat, keinginan daripada to do, daripada melakukan. Paulus lebih fokus pada niat memberi daripada tindakan memberi itu sendiri. Sekali lagi di Alkitab kita nggak jelas. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan itulah inginnya. Tentu kembali tadi, bicara tentang relanya, bicara tentang sikap hati, bicara tentang motivasi, itu yang Paulus lebih fokuskan. Bukan tentang doing-nya, bukan tentang melakukannya, itu berikutnya. Tetapi yang lebih Paulus fokuskan adalah want-nya, niatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya motivasi dalam melakukan segala sesuatu. Saya renungkan barusan, terkadang kita itu terpengaruh dengan istilah atau jargon dari dunia, no action, talk only.
NATO, no action, nggak ada tindakan, ngomong doang. Jargon ini kalau kita salah mengerti bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu asal-asalan aja tanpa lebih dulu melakukan koreksi hati, kontrol motivasi. Kita melakukan sesuatu hanya supaya nggak dianggap sebagai orang yang ngomong doang. Kita nggak mau dicap sebagai orang yang ngomong doang, karena itu ya udah lakukan aja lah. Tanpa kontrol motivasi. Kita diingatkan pada bagian ini. Kita nggak bisa, kekristenan tidak mengajar kita untuk sekadar aksi, untuk sekadar melakukan, atau sekadar bertindak. Enggak. Kita diingatkan pada saat malam hari ini. Motivasi itu penting banget. Penting banget. Motivasi itu penting banget. Puji Tuhan. Kerelaan hati, kesukaan hati dalam memberi itu penting banget. Sebelum kita melakukan sesuatu, termasuk dalam hal berkurban harta benda, kontrol motivasi. Ayat 11. Kita lihat di sini, kita lihat ayat 11. Paulus tidak meminta jemaat Korintus untuk memberi melampaui kemampuan. Ini kan menarik. Ia beri contoh keteladanan jemaat Makedonia yang memberi melampaui kemampuan mereka. Namun saat ia beri nasihat, bukan perintah, kepada jemaat Korintus, ia nggak memberi indikasi seperti itu. Ia nggak memerintahkan jemaat Korintus untuk memberi melampaui kemampuan mereka. Ini menarik. Jemaat Korintus dinasihati untuk memberi sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Saya melihat ini sebagai penegasan dari khotbah kemarin hari Minggu, di mana kita sudah melihat perbedaan antara buah roh, kesukaan, pola hidup, memberi bagi sesama, itu buah roh. Kita bedakan dengan karunia Roh Kudus, di mana kita dimampukan secara adikodrati, secara supranatural, memberi melampaui kemampuan. Jadi seperti kita berbahasa roh itu kita nggak bisa buat-buat. Nubuat kita nggak bisa buat-buat. Demikian pula memberi melampaui kemampuan itu nggak bisa dibuat-buat. Nggak boleh dibuat-buat. Karena kalau kita buat-buat pasti ujung-ujungnya kesesatan. Karena itu tepat sekali saat Paulus katakan beri sesuai apa yang ada padamu. Beri sesuai kemampuan. Itu buah roh. Kesukaan memberi sesuai kemampuan. Dan itu pola hidup, puji Tuhan. Tertanam di pikiran. Itulah buah roh. Semuanya oleh Roh Kudus, kita belajar kemarin. Semuanya oleh Roh Kudus, bukan kuat dan gagah kita. Tetapi cara Roh Kudus bekerja itu variatif. Buah roh itu berproses. Tetapi pasti ada kemajuan. Melangkah pelan-pelan, tetapi pasti ada kemajuan. Orang Kristen, ngaku Kristen, makin lama makin pelit. Sekali lagi, itu bisa menjadi bahan koreksi apakah ia sungguh bertobat, ia sungguh lahir baru, atau ia Kristen palsu. Itu bisa jadi bahan koreksi itu. Karena Roh Kudus pasti mengerjakan kesukaan, puji Tuhan. Saat nggak memberi itu malah nggak merasa diberkati.
Itu kerjanya Roh Kudus. Tetapi saat bicara tentang karunia Roh Kudus, kita nggak bisa buat-buat. Kita sungguh nggak mampu buat-buat. Dan kita nggak boleh buat-buat tentang karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Paulus saat menasehati supaya buah roh itu nampak di hidup jemaat Korintus, kita lihat setidaknya dua ciri dari buah roh itu adalah dalam hal memberi ya. Pertama, rela senang hati. Kedua, sesuai kemampuan. Dua ini kita mau jadikan patokan dalam membangun semangat memberi. Puji Tuhan. Saya mau beri sedikit lancang mungkin contoh tentang angka. Kita mau gambarkan jemaat Korintus itu saat dikumpulkan seluruh jemaat, pemasukan bulanan mereka itu misalnya 1 miliar. Sesuai kemampuan itu saya coba tafsirkan 10-20% dari seluruh pemasukan. 100-200 juta. Dibawa ke kota Yerusalem untuk anak-anak Tuhan di Yudea. Kalau karunia Roh Kudus itu mungkin melampaui 50%. Membuat mereka mungkin harus menguras atau mengambil tabungan. Itu bahasa sekarang, bahasa kita. Tapi sekali lagi, karunia Roh Kudus nggak bisa dibuat-buat. Karunia Roh Kudus itu benar-benar Roh Kudus kerjakan untuk pelayanan. Untuk melayani tubuh Kristus. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saat itu jemaat Yudea kekurangan banget. Roh Kudus intervensi lewat pekerjaannya, lewat pemberian karunia memberi bagi jemaat Makedonia. Karunia Roh Kudus dalam memberi bagi jemaat Makedonia ini menginspirasi jemaat Korintus, jemaat yang kaya. Kita bisa gambarkan jemaat Makedonia itu memberi mungkin hanya berapa? Kalau tadi jemaat Korintus sesuai kemampuan mereka itu 100-200 juta. Mungkin aja jemaat Makedonia itu cuma 10 juta. Tetapi itu melampaui kemampuan mereka karena itu merupakan karunia Roh Kudus. Perbuatan mereka meski jumlahnya hanya sedikit, pemberian mereka secara kuantitatif itu sedikit, tetapi kualitasnya itu yang membagongkan, yang mengagumkan, yang menginspirasi bukan hanya jemaat Korintus, jemaat yang kaya saat itu, tetapi sampai ke saat ini sepanjang sejarah gereja-gereja bisa terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Itu yang kiranya menjadi penegasan bagi kita saat kita mau lebih dalam pelajari tentang perbedaan buah roh dan karunia roh. Puji Tuhan. Melanjutkan pembahasan tentang memberi sesuai kemampuan, Paulus juga memberi alasan logis terhadap pertanyaan yang mungkin muncul. Tadi ya kita kan mulai bab ini dengan antisipasi, dengan memberi judul antisipasi terhadap kesalahpahaman. Mungkin aja menurut Paulus, dalam pemikiran Paulus, atau mungkin udah ada suara yang dilaporkan oleh Titus. Ada yang berpikiran, apakah adil? Apakah adil? Maaf ya, saya kelewatan ayat 12 dulu ya. Saya langsung lompat ke ayat 13 ini. Maaf sekali lagi, ayat 12 dulu. Paulus di ayat 12 menegaskan pentingnya kerelaan hati. Maaf, terlewatkan. Ya, willingness. Itu yang membuat acceptable, berkenan di hati Tuhan. Karena itu dalam hal ini Paulus menegaskan kerelaan hati
Paulus menegaskan pentingnya motivasi dalam memberi. Ini sesuai dengan kebenaran yang Alkitab sudah nyatakan dalam PL, ayat yang nggak asing lagi bagi kita, dan beberapa kali dalam PL juga dinyatakan pola berikut ini. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada segala korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Mengingatkan pentingnya sikap hati daripada perbuatan, daripada pemberian. Puji Tuhan. Nah, masuk ke ayat 13 kembali tadi untuk menjawab pertanyaan apakah adil jika kami memberi 100-200 juta dan itu membuat jemaat Yerusalem kaya sehingga sedangkan kami jadi miskin. Itu yang coba dijawab di ayat 13 sampai 14. Paulus jelaskan bahwa memberi sesuai dengan kemampuan itu untuk keseimbangan. Memberi sesuai kemampuan itu akan memberi kelegaan bagi jemaat di Yudea, tapi pada saat yang sama itu sama sekali nggak membuat miskin jemaat Korintus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian di ayat 14 kita lihat ada kata sekarang ini. Sekarang ini. Maka hendaklah sekarang ini. Sekarang ini ditafsirkan oleh buku kita ini sebagai hari atau masa keselamatan yang Allah janjikan di PL. Jadi sifatnya itu eskatologis. Sekarang ini itu menunjuk kepada era perjanjian baru. Di mana kita sudah belajar bersama, di PL itu umat Allah bukan lagi hanya bangsa Israel, tetapi semua orang yang berseru kepada nama Kristus. Dikaitkan dengan pembelajaran kita hari Jumat kemarin, beberapa Jumat ini tentang gereja universal, gereja yang tidak nampak, maka di PB, umat Allah itu gereja universal. Jadi gereja di Korintus dan gereja di Yudea itu sebuah kesatuan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada sebuah ikatan kesatuan. Sehingga saat jemaat di Yerusalem menderita sedemikian hebat karena aniaya, karena dimiskinkan oleh orang-orang Farisi, dimiskinkan oleh golongan ahli Taurat yang mempengaruhi pemerintahan kota Yerusalem. Orang-orang Kristen dimiskinkan, bahkan dianiaya demikian luar biasa. Mereka seperti satu bagian tubuh yang sedang terluka. Sedangkan ada bagian tubuh lain yang sedang senang. Di kota Korintus itu nggak ada hadapi aniaya yang sedemikian rupa. Mereka cukup bahkan berkelimpahan. Saat kita bahas tentang perjamuan suci di 1 Korintus 11, mereka bisa mabuk. Itu berarti mereka cukup dalam hal gandum. Mereka cukup bahkan berkelimpahan dalam anggur. Mereka kekenyangan, mereka mabuk. Jemaat ini kaya raya. Tentu nggak semua jemaat kaya, tetapi secara keseluruhan jemaat Korintus itu kaya. Karena itu, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sudah sebuah hal yang logis untuk mereka mencukupi jemaat Yerusalem yang sedang menderita. Karena sekali lagi, mereka adalah gereja universal, gereja yang enggak nampak. Itu mengajari kita, mengingatkan kita.
tentang betapa menyedihkannya gereja-gereja modern saat ini. Ada gereja-gereja yang begitu semangat ngumpulin duit untuk diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Sementara di tempat-tempat lain ada gereja-gereja lokal yang sedang menderita. Mereka nggak peduli. Itu menjadi pertanyaan, apakah mereka bagian dari tubuh Kristus? Bisa dipertanyakan. Kalau mereka belum mengerti, it's okay. Tetapi saat mereka sudah mengerti tentang gereja universal, tetapi terus mereka fokus pada diri sendiri, pada nama gereja sendiri, pada pamor gereja sendiri, itu bisa menjadi bahan koreksi. Apakah gereja ini gereja sejati atau gereja palsu? Puji Tuhan. Yang jelas, kita belajar saat malam hari ini, gereja universal, gereja yang benar-benar mengerti mereka bagian dari tubuh Kristus secara universal, mereka akan terbeban terhadap gereja-gereja lokal di tempat lain yang sedang menderita, seperti jemaat Makedonia bisa begitu terbeban terhadap jemaat di Yerusalem. Kita akhiri ayat 15. Paulus menggunakan kisah pengumpulan mana sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep equality, keseimbangan. Di Keluaran 16, saya bacakan ayat 16 sampai 18. Keluaran 16, ayat 16 sampai 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, pungutlah mana. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kami boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, itu porsinya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Satu rumah ada 8 jiwa, 8 gomer lah yang dikumpulkan. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tampaknya tergantung dengan tingkat kecekatan. Ada yang lebih cekatan dalam mengumpulkan. Sehingga ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Namun ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, nggak kelebihan. Mengapa? Karena sudah ditakar tadi. Rumah dia ada 8 orang, berarti 8 gomer untuk satu rumah untuk hari itu. Saat seorang yang begitu cekatan bisa mengumpulkan 10 gomer, maka 2 gomer yang tersisa itu untuk yang kekurangan. Untuk orang yang mengumpulkan sedikit. Sehingga sekali lagi, mereka yang cekatan, begitu cekatan dalam mengumpulkan mana, gimana caranya, mungkin fisiknya kuat, kemudian tangannya lincah, sehingga begitu cepat kumpulkan mana. Orang seperti ini nggak kelebihan, sedangkan orang yang lebih lambat, kurang cekatan, itu nggak kekurangan. Itulah umat Allah. Itulah gambaran dari gereja universal, gereja yang nggak nampak. Itu yang ingin Paulus bangun lewat ilustrasi ini. Karena itu dapat kita bawa kepada zaman sekarang. Ada orang-orang memang Tuhan beri kemampuan entrepreneur. Jiwa pengusahanya itu demikian luar biasa. Sehingga ia bisa kumpulkan uang begitu banyak. Tapi ada orang-orang fisik lemah mungkin, nggak punya jiwa entrepreneur, kadang-kadang kekurangan. Dalam gereja universal, kemudian kita bawa ke gereja lokal, yang kaya raya akan mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Lewat metode yang sudah kita lihat tadi. Ada rasa cukup
Ada rasa cukup. Enggak serakah. Itulah kuncinya. Enggak serakah. Enggak diperbudak oleh uang. Apa yang terjadi kepada mereka yang serakah? Kita juga dikasih tahu. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, serakahnya mereka ini. Meninggalkannya sampai pagi. Berulat, berbau busuk. Demikianlah orang-orang serakah. Orang-orang yang mengaku Kristen tetapi kumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena ia pengusaha, ia cekatan, kemudian ia simpan sendiri. Apa hasilnya? Di rumah mereka ada kebusukan, di rumah tangga mereka ada kebusukan, di keluarga mereka ada kebusukan. Bahkan kita lihat di sini ada amarah dari Tuhan yang diwakili oleh amarah Musa. Nggak akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang mereka terima saat hidup dalam keserakan, kebusukan dalam rumah tangga. Kedua adalah ketidakperkenanan Allah. Tentu ini kita nggak mau alami. Kita waspada terhadap serakah. Nggak mau berbagi. Nggak mau mencukupkan diri. Bahaya banget kalau kita lihat dari contoh ini. Puji Tuhan. Tentu ada beberapa pertimbangan kalau kita mau bawa ke zaman sekarang. Pertama, kita perlu mewaspadai kemungkinan kebaikan hati jemaat kaya itu dimanfaatkan oleh orang-orang atau jemaat-jemaat yang memang malas. Tentu kita perlu pertimbangkan hal ini. Hal kedua adalah berbeda dengan bangsa Israel di padang gurun, sekali lagi padang gurun kemah. Tentu saat itu mereka tidak punya kebutuhan-kebutuhan yang mewajibkan mereka menabung. Tidak seperti kita sekarang, kita perlu tabung. Jadi kita nggak bicara tentang dapat sehari langsung dihabiskan lewat apa yang kita jadikan atau Paulus jadikan ilustrasi di ayat 15 ini. Tentu kita punya kebutuhan-kebutuhan yang mewajibkan kita untuk mengharuskan kita untuk menabung. Yang kita tunjuk sebagai dosa adalah keserakahan tadi. Gak mau berbagi itu. Karena itu sekali lagi, buah roh kita mau sama-sama rindukan menjadi bagian hidup kita. Kita beri diri, dibentuk oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, sehingga buah roh itu muncul seperti sebuah pohon dari cuman kecil tetapi terus membesar sampai benar-benar buah roh di hidup kita bisa dinikmati oleh sesama. Sembari kita juga merindukan, mendoakan karunia roh dalam hal memberi itu terjadi dalam persekutuan kita, dalam gereja kita. Karena itu akan memberi dampak yang luar biasa. Itu bagaikan dinamit yang ledakannya menggerakkan kerohanian banyak orang. Inspirasi dari pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus tersebut itu ledakan luar biasa. Kita kenal dengan istilah kebangunan rohani. Luar biasa. Hidup kita inginkan tentu anak-anak kita alami kebangunan rohani, orang-orang terdekat kita, keluarga kita alami kebangunan rohani. Perlu karunia Roh Kudus kita inginkan dan kita doakan. Baik dalam hal memberi sesuai dengan tema kita, konteks kita pagi malam hari ini, juga dalam hal-hal lain. Nubuat, kesembuhan, iman, kita berdoa sama-sama menjadi bagian kita semua. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mungkin dari Pak Guru ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Malam ini Bu hanya mendengarkan dulu katanya.
Ya, terima kasih Bogem dan Pak Agem tadi paparan Ya, yang cukup menarik. Ini temanya kalau kita tarik garis besar ini memberi dengan sukacita ya. Bagaimana memberikan sukacita? Artinya bagaimana tadi paparan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 18 ini mau mencoba memberikan counter terhadap jemaat Korintus sendiri terhadap kepicikan mereka, di mana mereka ini tinggal di lahan di tempat yang kaya, tapi tidak maksimal di dalam memberi. Sementara eh, eh, dari Makedonia ada pemberian yang luar biasa untuk Yerusalem, meskipun mereka sendiri sebenarnya juga susah. Gitu. Jadi kembali ini kepada motivasi, sekali pada motivasi. Apakah pemberian itu dilandasi dengan motivasi yang benar, atau motivasi yang ternyata ada sesuatu, ya kan? Itu yang pertama. Jadi ini seperti ada pengkonteran antara jemaat Korintus dengan jemaat Makedonia, kan? Makedonia jemaatnya kecil, Korintus jemaat yang besar, tapi kok seperti itu terhadap Yerusalem yang satu membutuhkan. Yang kedua, tadi ulasan dari Pak Ageng tadi, yang kedua itu berbicara juga mengenai uh, kecenderungan di dalam pemahaman memberi itu sendiri yang dari apa yang kita pelajari malam ini kepada apa yang menjadi fenomena di dalam kekristenan sekarang. Nah ini istilahnya Pak Agem ini istilah pelayan mirror. Ini jadi ngetren nih istilah kakek. Jadi kita bisa tarik kembangkan lagi menjadi gereja mirror dan kekristenan mirror. Ya sebenarnya kemarin saya dapat sebuah postingan cukup menarik dalam bahasa Inggris bahwa ada bahaya besar, ada 4 bahaya besar yang jemaat Tuhan alami, dan ketika menghadapi salah satu dari 4 itu atau 4 itu kita alami, maka larilah. If you face the 4 things in the church, you must run away from that church. Yang pertama tadi sebutkan bahwa banyak gereja sekarang ngumpulin orang, bangun gedung-gedung mewah, ya kan, mengutamakan kuantitas orang, gitu kan, tanpa mempertimbangkan jemaatnya bertumbuh atau tidak, jemaatnya itu rohaninya baik atau tidak. Yang penting banyak orang datang gitu kan, jumlah statis jemaat banyak, ya kan, supaya dilihat gereja itu besar. Gitu kan. Terus yang kedua, bahaya kedua adalah kapital. Gereja menjadi pertama gereja kuantitas, kedua gereja kapital. Nah ini yang tadi Pak Agem katakan, pengumpulan uang sebesar-besarnya dengan memakai dalih Alkitab, mungkin memakai dari ayat-ayat ini dipakai, dan ternyata tidak dipakai buat semestinya, bahkan untuk memperkaya diri. Nah itu yang bahaya besar yang saat ini kita mulai merasakan ya. Ya dulu ya heboh tentang persembahan sulung lah, nah persembahan apalah, persembahan apa kan. Nah itu yang menjadi penyesatan ya. Terus yang ketiga, yaitu untuk mendukung itu gereja dibuat jadi entertain. Bukan lagi berlandaskan dari pujian, penyembahan, firman, tapi gereja sekarang udah gereja menjadi gereja entertain. Pelayan-pelayan Tuhan bukan lagi pelayan untuk memuji Tuhan, memuliakan Kristus, tapi menjadi pelayan selebritis. Jadi church of celebrities and entertain gitu. Nah itu yang bahaya sekali. Nah yang terakhir adalah karena sudah ada begitu, nanti gereja yang kompromis dan gereja yang kompromi. Ada jemaatnya yang berbuat dosa, misalnya ada yang punya pasangan tidak seiman, dibiarkan lalu dimaklumkan, atau ya tidak berani menegur. Ada hal-hal yang tidak baik dibiarkan. Jadi dikatakan di postingan saya dapat itu, bila mana kamu menemukan 4 hal ini, pergilah, larilah, dan kembalilah kepada Tuhan gitu kan. Berlututlah kepada Tuhan. Jadi pembahasan ini mau mengingatkan kita bahwa sekali lagi ketika kita memberi, kembali kepada motivasi hati kita mau seperti apa. Benar katakan bahwa kita memberikan dalam pelayanan kasih itu, entah pelayanan kasih, pelayanan misi yang mungkin dijalankan oleh Tante Yeni ya, ada Bakri di Mission Care, atau juga saya juga dalam wadah-wadah misi yang lain di OMF atau di mana gitu ya.
Itu juga sangat baik ya. Kalau memang tergerak, benar kata pada Pak Gem katakan, semua harus karena pimpinan Roh Kudus gitu. Bukan karena istilah kata karena ability atau kita mampu, bukan gitu. Karena itu dorongan desakan Roh Kudus gitu. Dan sejarah gereja, sejarah kekristenan itu dibangun karena memang ada dorongan Roh Kudus gitu kan. Jadi sekali lagi ketika kita memberi apapun, ketika ada dorongan Roh Kudus, mungkin saat itu kita nggak punya, kita memang kepepet, kita mungkin nggak butuh. Tapi karena kita didorong Roh Kudus melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini sesuatu yang memang kita harus berikan dan kita tidak akan sia-sia menerimanya, seperti kata firman Tuhan ya. Atau apapun jeripayamu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia gitu. Jadi yakinlah kalau apapun yang kita berikan sedikit banyaknya itu, kalau memang itu dari Roh Kudus, perintah Tuhan lewat suara Roh Kudus dalam hati kita, itu tidak akan sia-sia, malah justru akan kembali jadi berkat. Nah, cuma menarik satu lagi ya Pak Bu Rini ya. Satu lagi yang tadi sempat disinggung itu down payment. Nah ini hati-hati juga, artinya sekali lagi true down payment itu cuma Tuhan yang bisa memberikan. Coba Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah memberikan garansi yang paling luar biasa. Dan itu tidak bisa disamakan dengan kita. Jangan kita berpikir bahwa ini saya memberikan persepuluhan, saya memberi persembahan, tapi Tuhan harus kembalikan lebih banyak daripada saya berikan. Nah itu celaka 12 gitu ya. Itu kan yang jadi pemahaman kita ya. Padahal nggak begitu. Gitu. Artinya Tuhan mau kita memberi dan belajar memberi dengan sukacita, titik gitu. Tapi kan kita sebagai manusia atau bahkan mungkin ya inilah jadi pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran lah atau teologi-teologi yang modern saat ini. Ketika kita memberi itu menjadi sebuah down payment bahwa ketika kita memberi, pikiran kita, hati kita berpikir bahwa Tuhan harus memberi kepada kita itu lebih daripada kita berikan gitu. Itu tuh yang harus disadarkan kepada jemaat, pada kita semua, bahwa ketika kamu memberi, ya percayalah bahwa bagaimana caranya Tuhan, jalannya Tuhan akan mengembalikan kamu dengan limpah dan limpah, tanpa perlu kita harus komplain, harus berteriak. Tuhan harus memberi dengan lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Mungkin itu ya, bukan Pak Agam, yang saya bisa. Iya, makasih banyak Pak Guru untuk pemaparannya. Oke, kalau kayak gitu kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Pak Guru tutup dalam doa ya. Baik. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mau memberi dalam pelayanan kasih dengan sukacita. Tuhan, kami belajar akan satu hal. Kami mau memberi karena Engkau sudah menjadi pemberian yang terindah buat kami. Sehingga kami boleh Engkau selamatkan, Engkau angkat, menjadi anak-anak terkasih, Engkau jadikan mitra pelayanan-Mu di muka bumi ini, dan juga Engkau berikan kami kekuatan menjalani kehidupan dengan sukacita dan berkat yang limpah. Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan bahwa biarlah kami memberi dengan sungguh-sungguh, supaya kami sekali lagi yang memberi banyak atau memberi sedikit, semuanya itu adalah untuk keseimbangan, untuk sekali lagi memperkuat pekerjaan Tuhan, di mana kami Engkau tempatkan Tuhan. Biar Engkau berkati kami hari pas hari lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami, lewat pelayanan kami, lewat komunitas kami. Apapun yang kami punya, kami berikan Bapa. Sekali lagi biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan pada malam hari ini. Untuk rencana kami ke depan yang terdekat, rencana kami untuk pelayanan di tempat saudara-saudara kami yang bergumul akan kejiwaan, bergumul akan kasih, bergumul akan sukacita, bergumul akan kebahagiaan, bergumul akan kedamaian. Tuhan, sedikit banyak yang akan kami berikan atau yang sudah kami berikan, biarlah ini menjadi sukacita, damai sejahtera yang limpah buat mereka ya Tuhan, pada hari Sabtu nanti. Engkau berikan juga kekuatan dan hikmat marifat buat kami, supaya kami dengan bijaksana, tapi juga dengan sukacita bisa melayani mereka. Berkati Pak Gembala, Data Semi, dan Bu Rini, juga
tim Yes. pelayanan yang akan bekerja di sana, dan kami semua jemaat Yes. yang akan datang. Engkau berikan kekuatan buat kami, supaya Amin. kami makin belajar bahwa inilah Yes. pelayanan kasih yang sesungguhnya. Bagaimana Haleluya. Tuhan yang compassion, yang berbelas kasih, yang berbela rasa buat orang-orang yang Amin. membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih. Sekali lagi kami mau bersyukur malam hari ini. Berkati Bapak Gembala kami, Bu Rini, keluarga besar mereka, anak-anak Yes. mereka yang jauh menuntut ilmu, biar Engkau berkati mereka, Engkau jagai mereka. Untuk Ibu Terima Aurora kasih. dan hamba-Mu, keluarga kami semua, dan Ya, jemaat Tuhan di Persekutuan Doa Injil, Kau berkati yes. kami semua Tuhan, supaya sekali lagi jemaat kami yang kecil ini boleh membawa hal yang begitu berdampak besar untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Amin. kasih. Kami Yesus. berdoa bersyukur, kami tutup pembelajaran malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.